Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan merangkum bagian kelima dari cerita Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Kizen memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah mereka dengan kerajaan Tianxia lebih jauh. Sebaliknya, dia akan bersikap baik kepada Pangeran Beiye. Kizen juga memerintahkan Yunhen untuk menculik Xuan Yuanhui, yang merupakan salah satu pewaris kaisar. Yunhen mengkhawatir karena dia sekarang telah menjadi pewaris dan dijaga dengan baik oleh Menteri Zhang. Namun Kizen sepertinya tidak mau tahu. Dia memerintahkan Yunhen melakukan tugas tersebut dan berkata jangan sampai ada kesalahan. Seorang pelayan datang melapor jika Nona Yuwenzi dalam perjalanan menuju ibu kota. Kizen yang lagi pusing tidak mau diganggu untuk urusan tersebut. Dia meminta pelayan itu untuk mengurusnya. Zhang Beiye mendapatkan informasi jika kerabat Kizen bernama Yuwenzi akan datang dalam beberapa hari. Namun dalam perjalanan, Yuwenzi kabur bersama kekasihnya. Sepertinya mereka berniat untuk kawin lari. Kesempatan itu akan mereka manfaatkan, di mana Fuyao akan menyamar sebagai Yuwenzi agar bisa masuk ke kediaman Kizen. Usia dan postur tubuh Fuyao mirip dengannya. Ditambah lagi Kizen belum pernah bertemu Yuwenzi setelah dia dewasa. Untuk memuluskan rencana mereka, Zhang Beiye meminta bantuan Layanzu untuk mengubah wajah Fuyao. Namun mantra mengubah wajah milik Layanzu hanya bertahan selama 5 hari. Bila waktunya habis, maka penyamarannya akan terbongkar. Sewaktu memasuki kediaman Kizen, Fuyao berpapasan dengan Pei Yuan. Pei Yuan merasa jika wajah orang di depannya itu sangat akrab. Dia lalu menyuruh Fuyao untuk memperlihatkan wajahnya. Namun saat Fuyao memalingkan wajahnya, seketika wajahnya telah berubah. Layanzu memperkenalkan dia sebagai Yuwenzi. 这是我家小姐宇文子。好难听的名字。 Pelayan mengantarkan Fuyao ke tempat untuk dia menginap. Di sini pelayan berkata jika Kizen membuat peraturan, di mana setiap tamu dilarang membawa pelayan dari luar. Alhasil Layanzu pun tidak bisa menemani Fuyao. Sebelum pergi, Layanzu berpesan agar Fuyao jangan melihat cermin atau air. Jika tidak, penyamarannya akan terbongkar. Yunhen dan bawahannya menyelinap ke istana untuk menangkap Xuan Yuanhui. Tidak diperlihatkan adegannya, tiba-tiba seorang melapor kepada Kizen jika Yunhen telah berhasil melakukan tugasnya. Fuyao sedang mencari keberadaan lonceng Zengkun. Tiba-tiba batu 5 warna yang dipakainya bereaksi. Dia mencurigai jika di area tersebut terdapat sesuatu yang dapat melepaskan segel miliknya. Ketika Fuyao mendekati sebuah bangunan, tiba-tiba seorang pelayan menghampirinya. Pelayan itu berkata jika di sana adalah area terlarang. Siapapun tidak diizinkan untuk masuk. Bagi siapapun yang melanggar, akan dibunuh. Yunhen melapor kepada Kizen jika dalam beberapa hari ini kondisi raja semakin membaik. Kabar itu membuat Kizen tidak senang. Dia lalu membawa tabib Zhong masuk ke istana. Namun sekarang sang raja di bawah pengawasan Menteri Zhang. Raja dikawal dengan ketat. Tidak sembarangan orang bisa menemuinya. Kizen berkata jika dia membawa seorang tabib untuk memeriksa keadaan raja. Pelayan istana menjawab jika hanya tabib Zhong yang dibiarkan masuk sendiri. Sementara Kizen harus menunggu di luar. Fuyao yang sedang berkeliaran sendiri tiba-tiba dikagetkan oleh Zhang Beiye. Zhang Beiye ke sana untuk mencari lonceng Zengkun. Fuyao lalu mengajaknya ke tanah terlarang. Dia mencurigai jika lonceng Zengkun ada di tempat tersebut. Namun sekuat apapun Zhang Beiye berusaha, pintunya tidak bisa dibuka. Fuyao lalu menemukan sebuah cara. Sambil memegang kalungnya, dia menempelkan tangannya di pintu.
Beberapa saat kemudian, tiba-tiba mereka berdua menghilang. Tabib Zong melakukan pengobatan akupuntur kepada raja. Raja menyadari jika yang mengutus tabib adalah Qi Zhen. Dia lalu menawarkan tabib Zong kekayaan, asalkan dia mau bekerja untuknya. Tabib Zong tersenyum. Dia lalu memukul titik akupuntur raja. Raja berkata jika wajah tabib Zong sangat familiar. Ketika dia menyebutkan nama ayah tabib Zong kembali melemparkan jarumnya. Dia berkata jika raja tidak pantas menyebutkan nama itu. Seketika raja terkejut, mengetahui jika keturunan Wan Yan masih hidup. Tabib Zong berkata jika dia memang belum mati, dan dia akan mengambil kembali apa yang telah menjadi miliknya. Dia lalu melemparkan lagi jarum ke titik akupuntur raja. Fuyao dan Zhang Beiye sudah berada di sebuah gua. Tiba-tiba kalung miliknya menuntun mereka kepada lonceng Zheng Kun. Namun ketika Zhang Beiye akan mengambil lonceng tersebut, tiba-tiba Xuan Yuanmin muncul dan mencegah Zhang Beiye mengambil lonceng itu. Xuan Yuanmin berkata jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil lonceng tersebut. Qi Zhen telah menyegel lonceng itu. Jika mereka mengambilnya sekarang, maka semua yang ada di gua saat ini akan mati. 3 hari lagi Qi Zhen akan menggunakan lonceng Zheng Kun. Setelah itu barulah mereka bisa mengambilnya kembali dan menyelamatkan Xiao Qi. Untuk sementara mereka pun mempercayai perkataan Xuan Yuanmin. Mereka bergegas pergi dari sana agar tidak ketahuan oleh pengawal Qi Zhen. Tabib Zong menemui Qi Zhen. Dia berkata jika dia telah melakukan yang terbaik. Tiba-tiba seorang pelayan datang mengabarkan jika kondisi raja semakin membaik. Qi Zhen terlihat tidak senang. Dia bertanya kenapa Tabib Zong menyembuhkan raja. Namun Tabib Zong kembali berkata jika dia telah melakukan yang terbaik. Tiba-tiba Yun Hen datang mengabarkan jika raja telah meninggal. Yang ternyata Tabib Zong membuat sang raja hanya sehat untuk sesaat, tapi kemudian efek pengobatannya membunuhnya. Malam bulan merah telah tiba. Qi Zhen melakukan ritual dengan menggunakan darah Xuan Yuanhui dan lonceng Zheng Kun untuk mendapatkan teknik pengendalian air. Setelah melakukan semua ritual tersebut, Qi Zhen mencoba kemampuannya, dan dia akhirnya berhasil mengendalikan air yang ada di tempat itu. Istana berkabung atas meninggalnya raja, sedangkan ibu kota dalam keadaan bahaya, dikarenakan kubah langit kembali retak, sehingga air terjun abadi terus mengalir. Para pejabat panik dikarenakan tidak ada keturunan Xuan Yuan yang tersisa, sementara Xuan Yuanhui tidak diketahui keberadaannya. Qi Zhen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya. Dia berusaha memprovokasi orang-orang di sana dan berkata jika Menteri Zhang harus bertanggung jawab atas menghilangnya Xuan Yuanhui. Suasana semakin kacau. Para pejabat meminta solusi dari Qi Zhen. Qi Zhen lalu mengakui jika dia memiliki kemampuan pengendali air. Dia maju dan mempraktekkannya. Setelah beberapa kali dia terus mencoba, akhirnya kubah langit berhasil diperbaiki. Qi Zhen mengira jika dia benar-benar telah berhasil menguasai teknik tersebut. Namun saat dia berbalik, dia dikejutkan dengan kehadiran Xuan Yuanmin di sana. Yang ternyata orang yang telah menutup kubah langit bukanlah dirinya, melainkan Xuan Yuanmin. Kemunculan Xuan Yuanmin yang tiba-tiba menggagalkan rencana Qi Zhen untuk menjadi seorang kaisar. Qi Zhen datang ke tempat Xuan Yuanmin untuk memberi salam.
dan bertanya kemana saja selama menghilang. Xuan Yuanmin menjawab jika dia telah diculik. Dia berhasil kabur ketika para penjaga sedang lengah. Kemudian Xuan Yuanmin pergi ke pasar budak untuk mencari Qizhen. Karena setahunya, Qizhen sering berkunjung ke pasar budak. Namun sayang di pasar budak dia terluka oleh Fu Yao. Xuan Yuanmin lalu menunjukkan bekas tangannya yang memar. Qizhen tentu saja meragukan perkataan Xuan Yuanmin, namun dia tidak berkata apa-apa. Semenjak itu, Qizhen tidak lagi meremehkan Xuan Yuanmin. Hari pelantikan Xuan Yuanmin sebagai raja segera dilakukan. Xuan Yuanmin resmi menduduki tahta Taiyuan. Terlihat Qizhen sangat putus asa. Rencana yang telah disusun setengah dari umurnya gagal dalam sekejap. Dengan berat hati dia menyerahkan segel kekaisaran kepada Xuan Yuanmin. Kepala pelayan Cao menyampaikan acara perayaan yang harus dilakukan setelah raja baru diangkat, di mana raja yang baru dilantik akan melakukan pesta besar bersama para pejabat istana. Xuan Yuanmin lalu melihat daftar acara tersebut. Dia tidak tertarik dengan pesta. Xuan Yuanmin lalu mengganti acara pesta dengan acara berburu. Dia menyuruh pelayan Cao untuk mempersiapkannya. Saat Xuan Yuanmin sendiri berada di dalam ruangan, tiba-tiba Xuan Yuanhui menemuinya. Xuan Yuanmin berkata jika dia harus meninggalkan kota setelah masalahnya selesai. Namun wanita itu berkata, Perdana Menteri bodoh itu mengira jika dia telah mati. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mengenalinya. Sebenarnya wanita itu adalah Taiyan, murid Fei Yan dari Cakrawala kuno. Sebelumnya dia menyamar sebagai Xuan Yuanhui untuk menipu Qizhen. Taiyan selalu ingin mengalahkan Xuan Yuanmin dalam ilmu kungfu. Dia lalu memaksa Xuan Yuanmin untuk bertarung dengannya. Xuan Yuanmin yang sedang tidak ingin diganggu, kemudian mengalahkannya dengan cepat, lalu memaksanya untuk segera pergi. Acara berburu yang direncanakan pun akan segera dilakukan. Dalam acara tersebut, semua wanita dari keluarga Qizhen diharuskan datang. Fu Yao tidak mau ikut, namun setelah mendengar jika Pei Yuan ikut dalam acara tersebut, Fu Yao pun berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi. Dalam acara tersebut, Zhang Beiye juga datang, namun dihalangi oleh penjaga, dikarenakan dia tidak memiliki undangan. Xuan Yuanmin kemudian mendatangi Zhang Beiye dan mempersilahkannya masuk. Xuan Yuanmin berkata jika dia sendiri yang mengundang Zhang Beiye dalam acara berburuan tersebut. Pei Yuan datang dan menawarkan permainan berburu yang berbeda. Dia membawa seseorang yang dibungkus kulit binatang. Fu Yao mengenali orang yang tertutup kulit binatang itu adalah Xiao Qi. Pei Yuan berkata jika orang yang dibawanya itu adalah seorang budak yang telah banyak melakukan kesalahan. Jadi dia menawarkan pria tersebut sebagai pengganti hewan buruan. Bagi siapa yang berhasil mendapatkan budak tersebut, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Acara berburu pun kemudian dimulai. Xuan Yuanmin satu rombongan dengan Qizhen, di mana Qizhen telah membuat perangkap dengan menyuruh orang melepaskan seekor kelinci. Kelinci tersebut akan diburu oleh Xuan Yuanmin, sehingga dia akan masuk ke dalam perangkap. Di mana sebelumnya, Qizhen telah membuat kesepakatan dengan pelayan iblis di Feitian. Di tempat lain, Fu Yao terlihat mengejar Xiao Qi, namun tiba-tiba muncul seseorang yang mencegatnya. Orang itu adalah Pei Yuan, yang memang selalu mencari cara untuk membalaskan dendamnya kepada Fu Yao. Dalam pertarungan itu, Fu Yao berhasil mengalahkan Pei Yuan. Kemudian Fu Yao mendekati Xiao Qi, namun ternyata itu bukan Xiao Qi.
melainkan ahli pelayannya Pei Yuan. Ahli kemudian menempelkan belati di leher Fuyao, yang seketika membuatnya tidak berkutik. Tepat ketika Pei Yuan datang akan membunuhnya, tiba-tiba muncul serangan batu dari dalam hutan, yang membuat Pei Yuan dan ahli tidak sadarkan diri. Ternyata orang yang melemparkan batu itu adalah Xuan Yuanmin. Fuyao masih marah kepadanya, dikarenakan perbuatannya di arena budak sebelumnya. Di saat dia berjalan mencari Xiaoqi, tiba-tiba Fuyao menginjak jebakan, yang mengakibatkan Xiaoqi juga hampir terbunuh. Beruntung dengan cepat Xuan Yuanmin menyelamatkan mereka berdua. Tiba-tiba mereka diserang oleh sesosok makhluk tanpa wujud. Xuan Yuanmin lalu menyuruh Fuyao membawa Xiaoqi, sementara dia akan menahan makhluk tersebut. Fuyao yang membawa Xiaoqi pergi bertemu dengan Zhang Beiye. Zhang Beiye menggunakan darahnya untuk melepaskan lonceng Zheng-kun dari tubuh Xiaoqi. Melihat Xiaoqi telah berhasil diselamatkan, Fuyao menitipkannya kepada Zhang Beiye, sementara dia sendiri pergi untuk membantu Xuan Yuanmin. Mereka berdua bertarung menghadapi makhluk tanpa wujud tersebut, namun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkannya. Masalah belum selesai sampai di sana. Tiba-tiba muncul sesosok monster batu menyerang mereka berdua. Menyadari jika mereka tidak akan sanggup melawannya, Xuan Yuan membawa Fuyao kabur dari sana. Namun monster itu lebih cepat. Hanya dengan hentakan kaki, mereka berdua terpental. Sepertinya monster itu hanya mengincar Xuan Yuanmin. Tepat ketika monster tersebut akan menginjaknya, Fuyao memeluk untuk melindungi Xuan Yuanmin. Pelayan di Fetian yang melihat Fuyao pun seketika menghentikan serangannya dan lalu menghilang dari sana. Dari jauh terdengar suara prajurit kerajaan mencari Xuan Yuanmin. Fuyao merasa sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Sekarang Xiaoqi dan lonceng Zheng-kun telah ditemukan. Fuyao kemudian hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun tiba-tiba Xuan Yuanmin menotoknya hingga dia tidak sadarkan diri. Dia berniat akan melanjutkan sandiwaranya kepada Qi Zhen. Xuan Yuanmin kemudian membawa Fuyao yang masih dalam penyamarannya sebagai Yuanzi keluar dari hutan. Sesampainya di luar hutan, dia marah-marah kepada Qi Zhen karena hampir celaka. Dia berkata beruntung ada Yuanzi yang membantunya. Di sini Qi Zhen mencoba menutupi kegagalannya dengan mengarang sebuah cerita. Jika monster yang menyerang Xuan Yuanmin adalah ujian dari langit untuk kaisar yang baru dilantik. Xuan Yuanmin pura-pura percaya dengan perkataan Qi Zhen. Dia kemudian mengatakan kepada Qi Zhen, jika nanti gadis itu akan dibawa ke tempatnya, karena sudah berjasa kepadanya. Istana akan mengadakan pemilihan selir untuk raja. Qi Zhen akan mengirim Yuanzi untuk mengikuti pemilihan tersebut, di mana Qi Zhen akan menjadikan Yuanzi sebagai senjata di samping Xuan Yuanmin. Setelah mengetahui hal tersebut, Fuyao membuat rencana kabur dengan cara memalsukan kematiannya sendiri dan pergi dari sana diam-diam. Dia lalu mengumpulkan minyak untuk digunakan membakar kediamannya. Malam harinya, kediaman Yuanzi terbakar. Fuyao kemudian menyamar sebagai pelayan melarikan diri.
Namun usaha pelariannya itu diketahui oleh para penjaga. Zhong Yu datang membantu Fu Yao kabur dari sana. Namun dalam usahanya kabur, Zhong Yu terkena serangan panah dari Qi Zhen. Jiang Fang mengabarkan jika kediaman Yuan Zi telah terbakar. Sekarang para prajurit mengejar 2 orang yang dicurigai sebagai pelakunya. Suan Yuanmin langsung tahu jika 2 orang tersebut adalah Zhong Yu dan Fu Yao. Oke, demikianlah bagian kelima dari cerita Legend of Fu Yao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.